Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Nubrita Aisyah, NIM 211320066, kelas BKI 3B, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Psikologi Dakwah, yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan pengertian psikologi dakwah baik secara etimologi maupun secara terminologi serta tujuan mempelajari psikologi dakwah. Jawaban saya yaitu secara etimologi, psikologi dakwah berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan dakwah, sedangkan secara terminologi perkataan, psikologi berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Psikologi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa. Jadi, dakwah dan psikologi dapat disimpulkan kegiatan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bidang kemasyarakatan yang diwujudkan dalam sistem kegiatan yang dilaksanakan secara teratur. Adapun tujuan kita mempelajari psikologi dakwah, yaitu tujuan psikologi dakwah adalah membantu dan memberikan pandangan kepada para dai tentang pola dan tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan atau psikis, sehingga mempermudah para dai untuk mengajak mereka kepada apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Pertanyaan yang kedua yaitu ilmu psikologi dakwah tidak bisa berdiri sendiri sehingga membutuhkan ilmu lain. Sebutkan dan jelaskan hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lain. Yang pertama ada ilmu sosiologi, kedua ada ilmu psikologi agama, ketiga ada ilmu bimbingan dan konseling Islam. Jawaban saya yaitu hubungan ilmu sosiologi dan psikologi dakwah, yaitu ilmu sosiologi dan psikologi dakwah mempunyai hubungan yang erat dan perangkat dakwah yang tidak boleh diabaikan karena sebagai faktor penunjang bagi suksesnya dan berhasilnya misi dakwah. Suksesnya misi dakwah dengan baik. Oleh karena itu, unsur ini termasuk dalam lingkup metode dakwah. Yang kedua, ada hubungan ilmu psikologi agama dengan psikologi dakwah, yaitu psikologi agama atau ilmu jiwa agama meneliti sejauh mana pengaruh keyakinan agama terhadap sikap dan tingkah laku atau orang berpikir, bersikap, dan bersikeras. Jika psikologi dakwah berusaha menguat apa yang melatar belakangi tingkah laku manusia yang terkait dengan dakwah, maka psikologi agama mencari tahu seberapa besar keyakinan agama seseorang mempengaruhi tingkah lakunya. Yang ketiga ada hubungan psikologi dakwah dan bimbingan konseling Islam. Dakwah adalah kegiatan menyeru dan mengajak orang lain menuju jalan Allah. Bimbingan dan konseling Islam merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mulai dikembangkan sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Keberadaan kegiatan bimbingan dan konseling Islam didasarkan pada kenyataan bahwa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, ada individu yang mampu menyelesaikan masalah sendiri. Pelaksanaan bimbingan konseling Islam mengacu pada prinsip-prinsip etika dakwah Islam. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan konsep manusia menurut psikologi dan jelaskan konsep manusia menurut Islam, serta bagaimana sikap kita terhadap konsep-konsep tersebut dalam mengembangkan dakwah Islamnya.
Jawaban saya yaitu konsep manusia menurut psikologi. Manusia sejak semula ada dalam suatu kebersamaan. Ia senantiasa berhubungan dengan manusia-manusia lain dalam wadah kebersamaan, persahabatan, dan lingkungan kerja, rukun warga, dan rukun tetangga, dan bentuk relasi sosial lainnya. Yang kedua, ada konsep manusia menurut Islam. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk sempurnanya makhluk. Keberadaan manusia adalah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Manusia memiliki fisik, perasaan, hawa nafsu, juga akal yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.